Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu dalam menjalani hari-hari kita semua. Ya, bertemu lagi dengan kami Jidoin Gakko Indonesia. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang mengapa masyarakat Jepang bekerja sangat keras. Pernahkah kalian mendengar istilah karoshi? Ya, karoshi adalah sebuah istilah yang tercipta pada tahun 1970-an yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kematian yang disebabkan oleh stres dan tekanan yang tinggi akibat dari pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Jepang punya catatan panjang terkait masalah jam kerja. Karoshi sendiri merupakan kasus kematian akibat terlalu banyaknya bekerja. Kasus ini pertama kali terjadi pada tahun 1969 ketika seorang laki-laki berusia 29 tahun meninggal karena stroke dan serangan jantung akibat bekerja secara berlebihan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orang Jepang bekerja sangat keras? Apa yang mereka cari di dunia yang panah ini? Yang pertama kita bahas tentang etos kerja. Kelelahan saat bekerja hingga berujung pada kematian bukanlah sesuatu yang baru di Jepang. Pada tahun 1980-an misalnya, saat itu karoshi dipercaya hanya menjangkit kaum laki-laki. Tetapi nyatanya perempuan pun tidak luput mengalaminya. Faktanya, hampir 1 dari 5 korban karoshi terjadi pada perempuan, sebagaimana dialami oleh Miwasado dan Takahashi. Mengutip National Geographic pada 25 Juli 2013, Miwasado ditemukan tewas di apartemennya di Tokyo. Posisi sedang memegang ponsel. Perempuan berusia 31 tahun yang berprofesi sebagai jurnalis tersebut meninggal setelah bekerja lembur kurang lebih 159 jam dalam waktu 1 bulan. Kemudian pada 25 Desember ada kasus lagi tahun 2015, yaitu Matsuri Takahashi yang bunuh diri dengan cara melompat dari asramanya setelah kelelahan bekerja lembur selama 105 jam pada bulan sebelumnya. Beberapa pekan sebelum kematiannya, Takahashi menulis di media sosialnya bahwa ia hancur secara fisik dan mental, bahkan berkeinginan untuk mati. Jepang secara keseluruhan memiliki reputasi sebagai negara yang pekerja keras, dengan etos kerja yang sangat ketat dan karyawan yang loyal. Terlebih lagi ketika membandingkan Jepang dengan negara lain yang kurang dikenal karena etika nilainya dalam bekerja, tetapi masih mengelola produktivitas tinggi. Untuk kita ketahui, Jepang punya jam kerja yang sama saja dengan negara lain. Menurut statistik Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD yang dikutip jobs.injapan.com, rata-rata pekerja di Jepang menghabiskan sekitar 1.644 jam per tahun pada tahun 2020. Lebih sedikit dibandingkan Amerika Serikat dengan waktu yang dihabiskan mencapai 1.779 jam. Selain itu, beda tipis dengan Inggris yang menghabiskan 1.538 jam serta 1.384 jam di Norwegia. Kemudian berikutnya ada hari libur yang tidak digunakan. Menyadari dampak buruk dari jam kerja, mustahil jika Jepang tidak mengambil langkah yang cepat dalam menanganinya. Karena itu, pengurangan jam kerja dan pemberian waktu cuti dipertimbangkan. Hanya saja,
kita sedang membahas Jepang, sebuah negara yang tabu dengan kata cuti. Sebagai contoh, suatu waktu masyarakat Jepang dibuat heboh lantaran Menteri Lingkungan Hidup Jepang yang bernama Shinjiro Koizumi mengambil hak cuti ayah pada 17 Januari 2020. Di mana keputusan ini menjadi sorotan sebab ia merupakan penyebab publik pertama yang mengambil cuti ayah. Koizumi mengatakan dia akan mengambil cuti selama 2 minggu setelah kelahiran anaknya yang diperkirakan akan lahir di bulan itu. Ia juga menjadi menteri pertama dalam kabinet Jepang yang mengambil cuti untuk ayah. Di Jepang, baik pria dan perempuan berhak untuk mengambil cuti selama 1 tahun ketika anak mereka lahir. Namun hanya 6% ayah yang melakukannya pada 2018 karena tekanan untuk terus bekerja. Sementara sebanyak 82% perempuan mengambil cuti tersebut. BBC pun pernah mewawancarai para pekerja Jepang perihal cuti. Hasilnya sebagian besar dari mereka punya alasan yang sama, yakni saat ambil cuti khawatir akan jadi bahan omongan dan nama serta reputasi mereka menjadi jelek. Sebagian besar pemberi kerja akan memberi cuti berbayar minimum 10 hari saat ini kepada karyawan tahun pertama. Hanya saja, meski jumlah hari libur berbayar yang relatif rendah ini ada, sebagian besar karyawan hampir tidak mengambilnya. Mungkin inilah yang disebut sebagai kombinasi tekanan dari perusahaan, norma budaya, dan rasa bersalah. Statistik nasional dari tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya 52,4% karyawan yang mengambil cuti berbayar yang ditentukan sebuah undang-undang yang mulai berlaku pada tahun 2019. Juga telah mewajibkan karyawan untuk mengambil setidaknya 5 hari libur per tahun. Akan tetapi, apakah ini akan membantu pekerja benar-benar lepas dari persoalan? Menjadi pertanyaan terpisah. Untuk kita ketahui, sebuah penelitian di Jepang menyebutkan bahwa banyak pekerja muda maksimal usia 34 tahun merasa hak cutinya dirampas oleh para pekerja senior. Setelah ditelusuri, ternyata pekerja berusia lebih dari 50 tahun memang tidak suka dengan cuti, sebab mereka menganut paham gila kerja yang diwarisi pada para pendahulunya. Benarkah orang Jepang pekerja keras? Menghabiskan waktu bersama rekan setelah bekerja terdengar menyenangkan. Namun apa jadinya jika kegiatan ini masuk ke dalam agenda wajib? Faktanya, jumlah waktu yang dihabiskan sebagian besar akan kerja bersama di Jepang tidak hanya di kantor. Ada yang namanya nomikai atau pesta minum-minuman, serta jenis sosialisasi perusahaan lainnya seperti kompetisi golf dan olahraga yang menjadi bagian rutin dari jadwal. Di mana sosialisasi dan aktivitas yang konstan ini seringkali diwajibkan atau terasa seperti itu bagi banyak karyawan. Bukan rahasia lagi, praktik budaya dan harapan masyarakat memberi banyak tekanan pada pekerja Jepang, khususnya untuk mencurahkan banyak waktu dan energi ke dalam apapun yang dilakukan untuk atas mereka. Namun dalam hal pengukuran produktivitas seperti PDB, sulit untuk mengatakan apakah semua upaya itu produktif bagi ekonomi Jepang, sehingga bukan tidak mungkin. Keuntungan ekonomi bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur manfaat memiliki tenaga kerja yang berdedikasi dan rajin. Tradisi lembur. 7 atau 8 jam sehari merupakan ukuran paten dari jam kerja di Jepang. Hitungannya pun hampir sama dengan kebanyakan negara, yakni dari pukul 9 pagi hingga 5 atau sore atau 6 sore. Namun banyak pekerja yang tinggal di kantor sampai larut malam, misalnya sampai pukul 9 bahkan 10 malam. Perusahaan membayar kerja lembur, tetapi banyak pekerja yang menunda pulang lebih awal untuk tetap bekerja 1 atau 2 jam lagi tanpa dibayar. Fenomena ini disebut Sabisuzangyo atau layanan kerja lembur. Perusahaan-perusahaan Jepang terkenal karena memaksa karyawan mereka bekerja lembur tanpa bayaran hingga larut malam. Karyawan khawatir pulang lebih cepat akan membuat mereka tidak akan dipromosikan serta diasingkan oleh rekan-rekan mereka. Di sisi lain,
Perusahaan juga enggan mengizinkan karyawan membawa pekerjaan mereka pulang. Akibatnya, hal yang lumrah bagi para laki-laki untuk tidak melihat keluarga mereka di malam hari, hingga sepekan lamanya. Lebih dari itu, sebenarnya banyak pekerja yang tetap berada di kantor hingga larut malam, bukan karena sibuk dengan pekerjaan. Alasan pertama adalah rasa tidak enak untuk pulang lebih awal dari atasan dan rekan kerja. Meskipun mereka sudah menyelesaikan pekerjaan untuk hari itu, pekerja senior cenderung berpikir jika mereka bekerja lebih lama, mereka terlihat seperti pekerja yang lebih baik. Kedua, karena mereka butuh pemasukan tambahan. Demikianlah jam kerja dikurangi, tetapi gaji tidak kunjung naik. Jumlah rata-rata gaji bahkan tidak berubah selama 30 tahun terakhir, sehingga banyak pekerja yang membutuhkan lebih banyak uang meskipun pekerjaan mereka termasuk full time. Produktivitas yang dipertanyakan. Produktivitas tenaga kerja sendiri mengacu pada volume barang dan jasa yang diproduksi oleh satu pekerja per jamnya. Meskipun aktivitas ekonomi sangat dibatasi di Jepang selama tahun 2020 karena pandemi COVID-19, penekanan pada pemilihan lapangan kerja ditempuh melalui langkah-langkah yang mencakup subsidi penyesuaian ketenaga kerjaan. Penurunan produktivitas nyatanya membuat Jepang jatuh dalam peringkat sejak tahun 1970. Benar bahwa Jepang tetap berada di peringkat terbawah produktivitas negara-negara G7. Jepang pada akhirnya kehilangan posisi sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia pada tahun 2011. Gelar yang berpindah ke Tiongkok tersebut sebelumnya dipegang oleh Jepang selama 42 tahun. Meski terlihat bekerja sangat keras, tapi Jepang menghadapi krisis tenaga kerja ditambah populasi yang menua dengan cepat, serta tingkat kelahiran yang menurun, membuat negara ini harus bekerja keras untuk kembali ke posisi atas. Kira-kira bisakah Jepang keluar dari permasalahan budaya ekstrim ini? Mudah-mudahan kita, masyarakat Indonesia juga menjadi negara yang maju dan bisa memaksimalkan potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita, termasuk sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang melimpah, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk menjadi negara yang lebih maju. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa bersemangat setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.